Indonesia. Seperti biasa, kita akan mengikuti Zoom BOP setiap hari Rabu yang akan disampaikan oleh Pak Herman. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh nanti melalui kolom chat terlebih dahulu, ataupun boleh langsung open mic saat sesi tanya jawab. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kepada Pak Herman, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurul sudah membantu opening acara kita hari ini. Kita langsung mulai seperti biasa, izin saya off kamera ya, biar kita bisa fokus dan kita langsung mulai share screen. Oke, sudah terlihat screennya Bapak Ibu? Oke, selamat datang di dalam perkenalan sistem emas syariah kuantum metal Bapak Ibu. Kita langsung to the point. Apa sih peluang yang bisa Anda dapatkan di dalam sistemnya kuantum metal ini? Oke, sebelum kita cerita panjang lebar, tentu kita mau tahu dulu apa sih yang bisa saya dapatkan, keuntungan apa. Yang pertama, di sini kita akan menemukan cara sukses untuk menjadi pedagang emas tanpa ada biaya franchise, berarti tidak ada uang hilang, dan pastinya aman. Kenapa disebut aman? Karena tidak ada satupun orang yang dirugikan dari sistem ini, Bapak Ibu. Ya, itu poin pertama. Nah, yang kedua, kita bisa dapatkan bantuan modal untuk beli emas 10 kali ganda, 10 kali lebih besar. Yang ketiga, selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Dan yang keempat, Anda bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, apakah Bapak Ibu mau sukses menjadi pedagang emas dengan cara aman? Boleh respon Bapak Ibu? Mau, Pak. Mau, Pak. Nanti suara saya kedengaran ya di situ ya. Oke, dan kita bukan cuma menjadi sukses sebagai pedagang emas, kita pun bisa dapat bantuan modal, dapat selamatkan belanja hangus dan bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Oke, dan sebelum kita ceritakan lebih detail poin ini, apakah ada izin lengkap di Indonesia? Nah, kita ingin tahu dong, kita ikutin suatu peluang, suatu bisnis, tentunya kita mau bisnis yang aman dan berizin Bapak Ibu. Nah, di tahun ini kita sudah dapatkan izin dari Bapepti. Tahun ini kita yang pertama ya, yang mendapatkan izin Bapepti yaitu PT Quantum Metal Indonesia. Bapak Ibu bisa cek di website Bapepti ya, tanggal 31 Januari kemarin. Quantum Metal.id ini kantor kita Plaza Office Tower ya, lantai 29. Bapak Ibu bisa datang di kantor ini untuk bertanya jawab, untuk ketemu dengan staf manajemen dan lain-lain. Oke. Dan apa sih hebatnya perizinan Bapepti ini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada siaran pers yang dikeluarkan oleh Kemendak atau Bapepti tentang era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Nah, tanggal 17 Januari 2021, Bapepti mengeluarkan siaran pers. Badan Pengawas Bapepti memulai era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak terbatas pada pemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Artinya transaksinya daring atau digital, transaksinya online. Ya, meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus paham, transaksi kita di sini adalah transaksi emas fisik, bukan transaksi emas digital. Digital itu adalah cara transaksinya, ya, tetapi fisik emasnya semua ada di lembaga penjamin. Ini sama dengan kita transaksi di bank, pakai m-banking, pakai internet banking. Itu transaksinya digital, nggak perlu pegang uangnya kalau mau transfer. Tapi uang aslinya, saldonya benar-benar harus ada di banknya. Ya, kalau nggak saldonya nggak cukup. Nah, Kemendak menyatakan di sini menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah adanya jaminan daripada pihak Kemendak yang menyatakan ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah bisnis yang hari ini kita akan ikuti Bapak Ibu, bukan bisnis sembarangan, tapi bisnis yang dijamin aman, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lembaga perizinan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat sudah ada izin, kita lihat tadi penawarannya. Nah, kita mau tahu nih, ada bukti nggak? Nah, tentu kita ingin tahu, konsep ini sudah terbukti atau baru janji-janji doang. Nah, ini Bapak Ibu,
ini screenshot daripada orang yang membimbing saya, orang yang mengajak saya dan memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Pada tanggal 18 Februari 2021, ya beliau menabung emas di GSA, di Gold Storage Quantum Metal, sebanyak 60 gram. Nah, dimulai daripada 60 gram. Persis 1 tahun Bapak Ibu, 18 Februari 2022, jumlah tabungan emasnya menjadi 23.000 gram atau 23 kilo. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, menjadi 23 kilo dalam 1 tahun persis. Itu sesuatu yang bagus, menarik, atau biasa aja? Boleh respon? Bagus banget, Pak. Bagus banget ya. Oke, ini dalam 1 tahun Bapak Ibu. Dan kemudian berlanjut ya, screenshot penghasilan bisnisnya ya pada tanggal 15 Oktober 2022. Ya, penghasilan dari bisnisnya 71.000 dolar atau 1 miliar ini per hari Bapak Ibu. Ya, ini saya yang screenshot waktu itu. Ya, saya yang sendiri open, saya lihat akunnya 1 miliar per hari. Oke. Oke nggak Bapak Ibu punya penghasilan bisnis 1 miliar per hari? 1 miliar rupiah Oke per hari. banget. Mantap banget ya. Dan berlanjut punya waktu ya pada tanggal berapa ini? Nah, kita lihat di tahun 2023 Oktober, tabungan emas yang tadi 23 kilo sudah menjadi 93 kilo. Ya, jadi tahun 2021 mulai daripada 60 gram, tahun 2022 jadi 23, Oktober 2023 menjadi 93 kilo. Jadi penghasilan ini terus bertumbuh semakin banyak. Inilah bukti nyata Bapak Ibu. Dan uang yang sudah ditarik, emas yang sudah di GCA-kan ada 61 kilo. Nah, ini yang 93 yang belum ditarik, masih disimpan GSA, ini 61 kilo yang sudah ditarik. Jadi total emasnya ada 150 kilo pada saat screenshot ini dibuat. Dari 61 kilo ini sudah ditarik, sudah dikonvert, bentar. Nah, sudah ditarik convert sebanyak 3 juta dolar. Artinya ini sekitar 48 miliar rupiah ya, sudah masuk ke rekening. Walaupun sudah ditarik tunai, beliau masih berhak kenaikan nilai yang 61 kilo ini. Kenapa? Karena yang 61 kilo ini dititip masih punya yang bersangkutan dan di sini ada kenaikan nilai sebanyak 243.000 dolar. Ya, jadi walaupun uang yang udah dikonversi 85% udah ditarik, ini masih ada kenaikan nilai yang bisa dinikmati dan masih ada sisa yang bisa ditarik. Oke, inilah bukti ya tentang sistem ini. Nah, apakah Bapak Ibu semua mau bisa memiliki tabungan emas dan penghasilan seperti Puan Eda ini? Yang sudah kita lihat buktinya? Mau, Pak. Oh ya. Oke. Kalau bagi Bapak Ibu yang serius mau, hanya untuk yang serius mau, silakan disimak sampai selesai Zoom kita dan ikuti terus Zoom-Zoom berikutnya supaya Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Oke, kita lanjut. Apakah perusahaan ini aman dan bisa dipercaya? Nah, kita lanjut dulu sebelum kita cerita produknya lebih rinci step by step. Mungkin kita perlu tahu dulu. Kalau tadi ada izin di Indonesia, tapi kita ingin tahu perusahaan ini sejauh mana, bisakah dipercaya? Nah, kalau saya tanya ke Bapak Ibu, seperti apa perusahaan yang Anda percaya? Mungkin di antara Bapak Ibu akan menjawab seperti ini. Harus punya izin lengkap, harus ada kantor, tapi tentu kantor dan izin aja nggak cukup. Mungkin sudah terbukti punya pengalaman 5 tahun, tidak ada masalah, tidak ada apa, tidak ada merugikan orang. Kemudian diakui oleh lembaga negara yang besar, ya oleh negara diakui, bekerja sama dengan perusahaan besar dan lain-lain. Semakin lengkap, tentu semakin baik adanya. Nah, mari kita lihat seperti apa Quantum Metal. Bapak Ibu nanti boleh nilai. Quantum Metal sudah berdiri 11 tahun lebih, ya, dengan nama Quantum Metal Senior Berhad berpusat di Malaysia. Ini websitenya quantummetal.com. Alamat kantornya saat ini ada 4 dan di Indonesia sudah ada kantor di Plaza Indonesia Office Tower yang mana Bapak Ibu bisa berkunjung di hari kerja. Kita berdiri sejak 30 Juli 2012. Artinya bulan Juli depan sudah 12 tahun Bapak Ibu. Oke. Nah,
Siapa Quantum Metal ini, Bapak Ibu? Mari kita lihat. Ini adalah distributor resmi perusahaan emas ya milik negara Australia yang bernama Permin. Jadi ini perusahaan milik negara, kita adalah distributornya ya. Yang mana Permin ini atau Australia ini adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia, kadang-kadang nomor 3 di dunia bergantian dengan Rusia. Jadi perusahaan ini ah, bukan perusahaan baru Bapak Ibu, milik negara, udah ratusan tahun umurnya dan kita adalah distributornya. Indonesia penambang emas nomor 6 sampai nomor 9, sementara Australia nomor 2 dan 3 Bapak Ibu. Nah, sejak awal berdiri, Quantum Metal ini bertransaksi dengan lembaga besar seperti bank, Aranu Tekun atau Pegadaian. Ini adalah Pegadaian, ada perusahaan milik negara Malaysia juga, ya, yang namanya Aranu Tekun. Kemudian lembaga-lembaga negara lain yaitu SEO Gold ini adalah koperasi terbesar di ASEAN yang dikelola langsung oleh negara Malaysia atau kerajaan Malaysia. Oke. Jadi perusahaan kita awal berdiri tidak merekrut member-member Bapak Ibu, tapi langsung berurusan dengan lembaga besar sampai sekarang. Dan tahun 2019 barulah di open sistem ini untuk membantu perekonomian orang banyak. Jadi setelah sistem ini terbukti, setelah 7 tahun berjalan stabil, barulah dia buka untuk bantu perekonomian orang banyak sampai sekarang. Berawal di Malaysia dan Indonesia kita baru berjalan 1 tahunan. Oke. Nah inilah Quantum Metal Bapak Ibu. Oke, selanjutnya bank-bank syariah di Malaysia itu beli emas dengan Quantum Metal. Jadi kita adalah supplier emas dari bank syariah di Malaysia. Bukan supplier alat tulis ya Bapak Ibu ya, tapi supplier emas. Ya, sebuah perusahaan kalau dia menjadi supplier emas di sebuah bank, kira-kira ini perusahaan besar, perusahaan berizin atau tidak? Besar berizin, Pak. Besar dan berizin. Bank apa aja? Ada Bank Muamalat Malaysia, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, ada RRG Bank dan lain-lain. Oke, mungkin di antara ini Bapak Ibu perlu bukti karena banyak orang nggak percaya, masa iya perusahaan ini adalah supplier emas di bank. Ngarang-ngarang aja kali. Nah, mungkin begitu. Saya dulu juga berpikir begitu. Saya minta bukti. Oke, mari kita berikan bukti Bapak Ibu. Karena kalau tanpa bukti kita nggak boleh percaya begitu aja. Ya, kita langsung tanya Google. Atau cara terbaik Bapak Ibu datang langsung ke bank itu Bapak Ibu. Ya, cuma karena hari ini Bapak Ibu berada di Indonesia, kita tanya Google dulu. Ya, kita tanya Bank Muamalat, gold suppliernya siapa? Nah, karena bank itu kan tidak produksi emas ya, bank hanya minjamin uang. Nah, tapi siapa yang memberikan dia emas nih? Produksi emasnya kita lihat di sini. Google memberitahu ada link yang bisa diklik dan ini adalah linknya langsung bankmuamalat.com. Ini ada surat agreement perjanjian setiap orang yang mau beli emas di Bank Muamalat akan diberikan surat ini untuk ditandatangan term and condition. Di sini tertulis siapa gold suppliernya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini gold suppliernya tertulis di sini adalah Quantum Metal Senior Berhad, Bapak Ibu. Nah, bisa terbaca dari situ. Dan ini adalah surat perjanjiannya Bank Muamalat dan dicantumkan di websitenya Bank Muamalat. Bapak Ibu bisa lihat gold suppliernya di sini siapa? Bisa, bisa. Ya. Nah, gold suppliernya di sini tertulis Quantum Metal Senior Berhad. Oke, kalau bank itu yang menulis bahwa Quantum Metal adalah uh, sebagai gold suppliernya. Ini data benar atau data palsu? Data benar. Data benar ya. Oke. Nah, ini apakah cuma Bank Muamalat aja yang bisa membuktikan? Bapak Ibu bisa cek lagi Afin Bank punya website. Di sini kita klik aja langsung Afin Bank, kemudian kita cari penjelasan tentang gold suppliernya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat. Sorry ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca nama Quantum Metal Senior Berhad sebagai Authorized Gold Distributor di websitenya Finbank langsung. Kelihatan dari situ? Kelihatan. Kelihatan. Oke, nah ini Bapak Ibu data, fakta ya. Afinbank yang menulis, bukan Quantum Metal yang menulis, Bank Muamalat yang menulis bahwa memang benar gold suppliernya adalah Quantum Metal. Oke, kita lanjut ke
PowerPoint kita berikutnya. Oke. Perusahaan kita membantu pendanaan buat Bapak Ibu semua supaya bisa dapat beli emas 10 kali lebih banyak. Dan pendanaan ini didukung oleh Bullion Bank. Jadi Bullion Bank ini yang ngasih uang untuk beli emas, bukan Quantum Metal yang kasih uang, Bapak. Tapi adanya sebuah bank internasional yang besar, bank yang memang mengelola emas, perak, dan logam-logam berharga. Nah, bank inilah yang mensupport perusahaan Quantum Metal ini. Ya, jadi kita disupport oleh penambang emas terbesar nomor 2 di dunia milik negara Australia, yaitu Permin. Kita disupport juga oleh Bank Bullion, ya, yaitu bank emas. Oke. Dan kita adalah pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold. Nah, ini Besra Gold ini kita sudah jadi owner sebagai pemegang saham terbesarnya. Ini adalah tambang emas yang ada di Australia Barat. Sebagai buktinya Bapak Ibu bisa lihat beritanya di Yahoo Finance. Quantum Metal Besra Gold akan muncul berita ini. Dan berita dari Bloomberg juga memberitakan bahwa Besra Gold itu memang sudah dibeli sahamnya. Apa gunanya saham ini dibeli oleh Quantum Metal? Ya, bukan satu-satunya pemegang saham ya, banyak pemegang sahamnya, tetapi Quantum Metal di situ adalah pemegang saham terbesar. Apa gunanya Quantum Metal memegang saham ini? Karena Quantum Metal mau memastikan seluruh hasil tambang Besra Gold ini ke depannya untuk dijual ke Quantum Metal, tidak dijual ke luar. Kenapa Quantum Metal mau beli? Dikarenakan kebutuhan emas fisik kita sangat banyak. Karena kita akan mengembangkan bisnis ini ke 50 negara. Jadi jauh, jadi kita butuh emas fisik banyak. Dari sekarang Quantum Metal sudah beli saham-saham perusahaan tambang emas, termasuk juga tambang emas yang ada di Kanada. Baru-baru ini bulan Maret kemarin sudah diakuisisi juga oleh Quantum Metal dengan perjanjian seluruh hasil tambang dijual ke Quantum Metal. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita bukan sembarang-sembarangan ya. Dan semua transaksi perusahaan ini tercatat di bursa dan diaudit. Nah, untuk transaksi internasional tercatat di Bursa Soraka Global. Jadi seluruh dunia punya transaksi tercatat di Bursa Soraka. Untuk Indonesia punya transaksi sudah tercatat di Jakarta Future Exchange. Bapak Ibu bisa cek di websitenya Jakarta Future Exchange. Akan tampil di situ nama Quantum Metal. Ya, karena untuk apa dicatat di bursa? Nah, karena semua transaksi kita diaudit oleh lembaga negara untuk diawasi, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada lembaga syariah juga yang memberi sertifikat patuh syariah, yaitu Tawafuk, lembaga syariah yang berpusat di Dubai. Ya, ini mengeluarkan sertifikat patuh syariah untuk GSA, GCA, dan GAI. Ya, patuh syariah artinya 100% ada fisik emasnya. Rakaba adalah lembaga syariah di Amerika juga mengeluarkan sertifikat patuh syariah, Bapak Ibu. Semua standar syariah ini berdasarkan standarnya AUFI di Bahrain Timur Tengah. Oke. Dan kita juga bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia, yaitu Aranu Tekun. Ya, Aranu Tekun tadi kita sudah jelaskan adalah pegadaian milik negara Malaysia. Nah, Aranu Tekun ini juga jual emas dan suppliernya tetap Quantum Metal. Jadi Aranu Tekun juga beli emas sama Quantum Metal, dan Aranu Tekun bekerja sama mendistribusikan fisik emas daripada member Quantum Metal. Apabila ada member di Malaysia yang mau ambil fisik emas, bisa ambil di kantor terdekat seluruh cabang Aranu Tekun yang ada di Malaysia. Boleh ambil di Kuala Lumpur, di Johor, di Sarawak, pokoknya di semua kantor cabangnya Aranu Tekun ini orang bisa ambil fisik. Nah, inilah kerjasama, ya. Jadi kalau sekelas lembaga negara aja bekerja sama perusahaan ini, kira-kira perusahaan ini berizin atau tidak, Bapak Ibu? Boleh respon, Bapak Ibu? Halo, saya balik lagi nih. Kalau sekelas lembaga negara, perusahaan milik negara, bekerja sama dengan perusahaan ini, apakah perusahaan ini berizin? Perusahaan jelas? Berizin, Pak. Berizin ya, oke. Direspon Bapak Ibu, supaya kita bisa sama-sama dua arah dan saya tahu Bapak Ibu masih tetap fokus. Oke, dan kita pun meletakkan jaminan stok emas di Bring Singapura. Jadi Bapak Ibu, sebelum Anda order, sebelum kita order, stok emasnya sudah disediakan di Bring Singapura ini. Jadi perusahaan kita bukan menunggu uang masuk lalu belikan emas di pasar, enggak. Ya, tapi perusahaan ini bermodal. Dia sudah letakkan stok emasnya di Bring, barulah sistem ini berjalan.
Oke, BRINC ini adalah Brankas Emas Dunia di bawah LBMA, London Bullion Market Association, yang berdiri sejak tahun 1859. Ada 100 negara yang simpan emas di sini, ya. Jadi negara pun simpan emas di sini, termasuk Indonesia, ya. Emasnya Freeport pun banyak di sini, dan Quantum Metal juga simpan emas di sini. Kenapa negara simpan emas di sini? Karena salah satu alasannya adalah 100% keamanan emas ini yang disimpan di sini diasuransikan oleh Lloyd London. Jadi keamanannya 100%, ya, bukan dijamin sebagian, Bapak. Nah, negara kita juga letakkan di sini. Kenapa banyak negara meletakkan di sini? Mungkin bagi sebagian orang yang tidak paham tentang transaksi emas antar negara, bingung. Ngapa nggak simpan di Indonesia aja? Kenapa harus di negara lain? Ya, dikarenakan supaya kita bisa bertransaksi emas antar negara, maka kita harus punya bullion bank, kita harus punya brankas. Nah, saat ini Indonesia belum punya bullion bank, Bapak Ibu. Insya Allah tahun 2024 ini akan diresmikan bullion banknya Indonesia. Nah, kalau bullion bank Indonesia sudah resmi, nah itu Indonesia nggak wajib lagi tuh letak di BRINC. Boleh letak juga di bullion bank masing-masing. Oke, tapi balik lagi. Mungkin ada pembelinya juga yang mau letakkan di BRINC aja, karena mereka hanya pindah saldo. Karena BRINC udah terpercaya sejak 100 tahun lebih, Bapak Ibu. Oke. Dan yang paling penting, di sini tidak ada beban sistem. Apa yang dimaksud dengan tidak ada beban sistem? Quantum Metal tidak menjanjikan profit 1 rupiah pun. Quantum Metal tidak mengelola dana member. Di sini tidak ada investasi yang menjanjikan bagi profit atau dividen. Tidak ada di sini. Ya. Karena perusahaan Quantum Metal tidak mengelola dana masyarakat. Quantum Metal tidak menampung investasi. Di sini Quantum Metal hanya menyediakan jual beli emas. Ya. Jadi kalau Anda beli emas terus harga emas naik, maka kita untung. Tapi kalau kita tidak beli emas, ya tidak ada hasil. Ya. Jadi perusahaan tidak membagikan profit 1 rupiah pun, jadi tidak ada beban. Nah, member dapat untung kalau harga emas itu naik. Kalau harga emasnya belum naik, belum untung. Tunggu naik. Nah, kalau udah naik, maka perusahaan bantu jualkan ke market dunia. Jadi perusahaan hanya bantu jualkan ke market dunia. Setelah uangnya dapat, karena fisikalnya ada, perusahaan tentu bisa jualkan emas fisik itu. Lalu kita bisa dapatkan hasil penjualan itu masuk ke rekening kita, Bapak Ibu. Jadi perusahaan bantu jualkan dan kita terima keuntungan. Yang membedakan keuntungan kita di sini bisa 10 kali lebih besar daripada hanya beli emas biasa di toko di luar sana. Bisa 10 kali lebih besar. Kenapa? Karena kita ada bantuan modal 10 kali lebih banyak. Nah, dan perusahaan juga dapat keuntungan pada saat member membeli emas. Nah, jadi kalau tidak ada beban sistem, Bapak Ibu, apakah bisa berjalan jangka panjang konsep ini? Boleh respon? Bisa. Ya. Oke, mari kita lanjut kalau begitu. Apa yang Quantum Metal tawarkan? Oke, kita tadi udah kenal perusahaannya. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Apakah bisa jangka panjang atau tidak? Nah, Bapak Ibu boleh nilai sendiri. Ya, sesuaikan dengan keyakinan Anda, Bapak Ibu. Kemudian kita akan masuk apa yang perusahaan ini tawarkan. Yang perusahaan tawarkan bukanlah sekedar emas fisik. Bukanlah sekedar emas cetakan seperti yang Anda beli di toko. Kalau hanya sekedar emas biasa, Bapak Ibu sebaiknya beli di toko aja. Nggak perlu beli di sini. Datang ke toko, beli, bawa pulang, udah selesai. Oke. Nah, Quantum Metal tidak menawarkan hal yang begitu. Karena kita bukan perusahaan pengecer emas. Ya, kita distributor. Yang kita tawarkan lebih dari itu. Yaitu solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem emas syariah. Apakah Bapak Ibu mau hari ini supaya aset meningkat dan kekayaan meningkat? Boleh respon? Mau. Mau. Dan sistem ini di backup 100% oleh emas fisik. Makanya kita bilang sistem ini sangat aman dan syariah. Nah, ada 3 sistem, ada GSA, Gold Storage Account. Di sini adalah tempat penyimpanan emas, yang mana penyimpanan ini gratis, aman, dan berasuransi. Tadi kita jelaskan. Emas yang disimpan di BRINC, dan semua emas yang disimpan di BRINC itu 100% diasuransikan di Lloyd London. Jadi bukan cuma QM punya aja. Ya, kemudian ada GCA atau Gold
account. Ini sistem yang kedua. Ini konsep ini kita bisa konversikan emas menjadi uang tunai. Sekilas sistem ini mirip gadai. Mirip tetapi tidak disebut gadai. Kita sebut konversi. Kenapa kita sebut konversi? Karena di sini tidak ada tagihan cicilan Rp1 pun. Tidak ada kontrak dan barang kita aman, tidak akan dilelang walaupun tidak pernah dicicil 10 tahun, 20 tahun, tidak ada masalah. Dengan konsep ini kita bisa selamatkan belanja yang tadinya hangus menjadi tabungan emas. Kemudian GAE, ya, konsep ketiga, sistem yang ketiga, di sini kita diberikan bantuan untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Ya, bantuan modal untuk beli emas, bukan untuk beli yang lain-lain. Oke. Bantuan ini tidak ditagih cicilan sampai kapan? Sampai nanti kita untung dan kita jual emasnya, barulah ditarik lagi bantuannya. Tidak ada risiko barang kita dilelang walaupun tidak pernah cicil. Dan dengan konsep ini kita bisa untung 10 kali lebih banyak. Oke, kita langsung jelaskan ke Bapak Ibu dua konsep GCA dan GAE hari ini. Step by step secara ringkas padat. Yang pertama, apa ini GCA atau Gold Convert Account? Konversikan emas jadi tunai, jadi ambil uang tunai, emasnya dititip, uang tunai yang tidak ada ditagih cicilan. Nanti baru Anda bayar setelah emasnya dijual, tidak ada risiko lelang. Manajemen fee hanya 3,5% per tahun, itu pun nanti baru dihitung tagihannya setelah Bapak Ibu jual emasnya. Selama Bapak Ibu belum jual emas, tidak ada tagihan Rp1 pun. Jadi tidak ada beban di sistem ini. Tidak ada kontrak, Anda bisa terminate jual kapan saja. Jadi kita yang menentukan kapan kita mau jual, bukan perusahaan. Kenapa kita yang menentukan? Ya karena itu emas kita punya, kita hanya titip. Walaupun kita ambil uang, emas yang kita titip itu jauh lebih berharga daripada uang yang kita bawa, Bapak Ibu. Nah, otomatis di sini semakin banyak konversi, semakin sering Anda GCA, semakin banyak tabungan emas. Nah, menariknya di sistem ini Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu nggak pernah cicil Rp1 pun, Bapak Ibu boleh terus-menerus menambah tarik tunai. Taruh lagi emas baru, beli emas, ambil lagi tunai. Besok beli emas, ambil lagi tunai. Tidak dibatasi, boleh nambah. Otomatis dengan cara ini kita bisa miliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Dan kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus jadi tabungan emas. Nah, inilah konsep GCA, manfaatnya Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh ilustrasi agar kita bisa paham step by step bagaimana sih yang dimaksud dengan selamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas tanpa harus punya uang lebih. Oke. Bapak Ibu semua tentu punya belanja. Nah, tentu punya sumber penghasilan. Misalnya jika sumber penghasilan kita 10 juta per bulan, biasanya uang penghasilan tiap bulan ini langsung kita belanjakan. Biasanya begitu. Kemudian habis bulan uangnya habis biasanya. Mungkin kalaupun ada sisa, sisanya nggak banyak. Nah, bulan depan tunggu lagi ada penghasilan, belanja lagi, habis Bapak Ibu. Nah, itu yang kebanyakan sudah terjadi. Tidak menjadi tabungan emas. Nah, sekarang bagaimana supaya 10 juta ini menjadi tabungan emas dan Anda tetap bisa belanja? Nah, sebelum pada saat Anda dapatkan penghasilan 10 juta, sebelum dibelanjakan, maka belikan emas dulu. Kita beli emas dulu. Jika harga beli emasnya 1 juta per gram, maka kita dapat emasnya 10 gram. Oke, ini contoh saja supaya mudah paham. Nanti pada prakteknya tentu mengikuti harga emas saat itu. Nah, pertanyaannya, setelah Bapak Ibu beli emas 10 gram, tentu uang 10 juta ini habis. Sementara kita mau pakai uang ini untuk uang dapur, bayar listrik, dan lain-lain. Tapi sekarang jadi emas, habis dong uangnya. Nah, supaya kita bisa belanja, emas yang 10 gram GSA ini, kita GCA akan kembali ke sistemnya QM. Nah, inilah sistem yang namanya GCA, Gold Convert. Konversikan kembali, ambil tunai. Maka kita akan terima 8,5 juta. Ya, standarnya masuk 1 sampai 2 hari kerja. Standarnya, tapi maksimalnya biasanya 5 hari. Oke. Nah, dengan uang 8,5 juta, Bapak Ibu udah bisa belanja apa enggak? Boleh respon Bapak Ibu? Dengan terima uang 8,5 juta udah bisa belanja? Halo, ada orang? Bisa? Bisa belanja.
bisa belanja. Tapi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu udah tarik 8,5 juta, emas yang 10 gram ini statusnya masih milik kita, yang kita titipkan di sistem. Jadi kita sekarang punya tabungan emas 10 gram dan kita tetap bisa punya belanja 8,5 juta. Yang mana tadinya uang 10 juta ini habis setiap bulan, sekarang kita bisa punya tabungan emas dan tetap bisa belanja. Uang yang 8,5 juta ini tidak ada beban. Bapak Ibu boleh habiskan buat belanja karena tidak ada tagihan cicilan dan barang emas yang 10 gram ini tidak akan dilelang. Jadi aman tersimpan. Nah, kalau begitu menguntungkan nggak? Bapak Ibu bisa punya 10 gram, bisa tarik 8,5 juta tanpa cicilan dan tanpa risiko lelang. Boleh respon? Apakah ini menguntungkan? Halo? Ada tidur kah? Atau masih di sini? Menguntungkan, Pak. Oke, menguntungkan. Oke, ini sambil puasa nih kayak mengeluarkan suara agak berat ya. Oke, lanjut. Semangat Bapak Ibu. Bulan depan Bapak Ibu dapat penghasilan lagi. Jangan langsung belanjakan, lakukan hal yang sama. Beli lagi emas, otomatis emasnya tambah. Kemudian tarik lagi tunai, konversikan lagi 8,5 juta. Jadi Bapak Ibu tetap bisa belanja seperti biasa per bulan. Tapi emasnya sekarang udah nambah lagi 10 gram lagi. Nah, bulan ketiga lakukan hal yang sama dan seterusnya. Kita nambah 10 gram, 10 gram, 10 gram. Selama setahun tidak sadar kita udah terkumpul 120 gram. Ya, tanpa kita sadari. Nah, dan kita tetap bisa berbelanja dan kita sekarang punya tabungan emas semakin lama semakin banyak. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu akan nanyakan, Pak, ini kan baliknya cuma 8,5 juta. 1,5 juta lagi kemana? 1,5 juta lagi menjadi tabungan emas yang nanti apabila Bapak Ibu jual itu akan kembali dan Bapak Ibu berhak kenaikan nilai emas itu. Oke. Kemudian bagaimana kalau 1,5 itu saya belikan emas saja di toko? Kan tetap dapat emas dan saya nggak kena manajemen fee. Ya, benar. Mana yang lebih untung? Mari kita lihat. Kalau kita beli emas di toko dengan harga 1 juta per gram, maka tiap bulan Bapak Ibu uang 1,5 juta Anda bisa beli emas hanya 1,5 gram. Anda lakukan setiap bulan, 1 tahun terkumpul 18 gram. Mana yang lebih menguntungkan? Punya 120 gram setahun atau hanya 18 gram setahun? Boleh respon? 120. Dalam 10 tahun, Bapak Ibu lihat bandingnya 1.200 gram dengan 180 gram. Oke. Nah, pastinya yang punya 1.200 gram jauh lebih menguntungkan. Oke. Dan ini bukti tadi juga kita sudah lihat orang-orang yang sudah menabung dan menarik tunai konversinya kembali. Ini ada salah satu screenshot, dia sudah punya 13 kilo emas ya, 13.000 gram. Sudah tarik tunai 721.000 ya, sudah dikonversi tunai dan masuk rekening ya 10 miliar lebih. Walaupun dia udah ambil uang 10 miliar, dia masih berhak daripada 13 kilo ini. Karena dia masih pemilik 13 kilo ini. Nah, ini ada nilai kenaikan nilai 1 miliar Bapak Ibu yang belum dicairkan pada saat itu. Oke. Nah, inilah keuntungannya. Ya, kemudian 61 kilo ini punya Puan Aida waktu itu di screenshot ya, sudah tarik 3 juta dolar, 48 miliar rupiah dan masih berhak kenaikan nilai 6 miliar rupiah, 406.000 dolar. Ini bukan nilai jual, tapi hanya kenaikan nilai. Nah, inilah dahsyatnya. Kalau sekarang, wah ini udah lebih jauh lebih dahsyat lagi kalau mau diminta screenshotnya. Ya, karena harga emas naik banyak. Oke, nah itulah program GCA. Nah, hari ini kita lanjut program GAE secara ringkas padat, Bapak Ibu. Ya, GAE ini adalah Gold Asset Enhance. Ya, di perbankan syariah disebut pembiayaan atau permodalan untuk beli emas. Jadi kita cukup setor DP dan payment 10%. Kemudian bank menambahkan jumlahnya. Ya. Jadi program ini ada di bank syariah atau ada di sistem pegadaian, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, cuma yang membedakannya mari kita lihat pemahaman transaksi GAE 10 di sini. Kita beli dengan modal 1 unit 250 dolar. Sistem menambahkan bantuan modal 9 unit.
Jadi kita bayar 1 unit ditambah 9 unit, yaitu 2.250. Dari mana datang 2.250? 9 kali 250. Bantuan ini harus dibelikan emas juga. Jadi uang modal kita ditambah bantuan wajib dibelikan emas. Maka kita dapat emas senilai 2.500 atau 10 unit. Emas yang 10 unit ini sudah langsung keluar sertifikat nama kita sebagai pemilik emas 10 unit. Dan ini 100% ada jaminan fisiknya. Oke. Nah, bantuan yang 9 unit ini datangnya dari Bullion Bank. Sistem QM tidak meminta tagihan cicilan. Tidak minta Anda angsur uang ini. Tidak perlu cicil. Nah, ini salah satu yang membedakan kita dengan sistem yang ada di perbankan. Ya, kalau di perbankan bantuan tadi wajib dicicil. Kalau di sini tidak ada tagihan cicilan. Oke, 1 rupiah pun Bapak Ibu tidak diminta cicilan. Lantas kapan nih dikembalikan? Pada saat emas yang 10 unit ini Anda jual. Jadi Anda jual 10 unit ini tentunya setelah untung. Ya, tidak ada batas waktu. Anda jual 10 unit ini, barulah sistem akan mengambil kembali yang 9 unit ini. Ya. Dan perusahaan pun dapat keuntungan pada saat kita beli 10 unit ini, perusahaan dapat untung 3% per unit dari harga market dunia. Jadi yang namanya perusahaan jual emas, bolehkah dapat untung? Kalau Bapak Ibu beli di toko Boleh, emas, boleh, Pak. ya, kalau Bapak Ibu beli di toko emas, emas Antam misalnya, ya, itu harga market dunia dengan harga jual emas Antam itu selisih 11%, Bapak Ibu. Sementara di sistem kita hanya selisih 3%. Artinya kita beli di sini lebih murah. Dan kita hanya tunggu harga emas naik 3%, kita udah balik modal. Tidak harus nunggu 11%. Dari dana 9 unit ini, ada manajemen fee yang diambil oleh pihak Bullion Bank, yaitu 3,5% per tahun dari 2.250. Maka 3,5% per tahun itu adalah 78,7. Ini ditagih di depan, tetapi uang kita nggak langsung hilang, ini dibebankan harian, nanti akan di-refund, akan dikembalikan setelah emas ini kita jual. Jadi kalau kita 2 bulan kita jual, maka bebannya hanya 2 bulan. Kelebihan uang 10 bulan akan dikembalikan. Ya. Nah, jadi di awal kita hanya modal 250 tambah manajemen fee 78,7, yaitu 328. Dan kita mendapatkan emas senilai 2.500. Menurut Bapak Ibu, untung apa rugi? Hanya setor 328 tapi nilai emasnya 2.500. Untung. Untung ya. Untung banget. Dan kita berhak kenaikan nilai dari yang 2.500 ini. Otomatis Assalamualaikum, kan Puji. keuntungannya 10 Halo, halo, unit. Bu. Keuntungannya Itu 10 kali udah saya kirim, udah bisa ternyata. besar. Ya, keuntungannya menjadi 10 kali lebih besar dari kenaikan harga emas ini. Ya, kenapa bisa 10 kali? Karena modal kita hanya 1, tapi emas kita 10. Kenapa emas kita 10, modal 1? Karena dibantu tambahan 9 unit. Dan setelah bantuan ini tidak menjadi beban, tidak menjadi hutang, karena tidak ditagih sampai emasnya kita jual. Jadi ini sifatnya dagang jual beli Bapak Ibu ya. Bukan hutang piutang. Oke. Nah, ini contoh sertifikat ya yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini tercantum nama, di sini tercantum nomor KTP Anda sebagai pemilik yang sah. Sertifikat ini legal, sah secara hukum di Indonesia karena kita udah terdaftar di Bapepti dan semua transaksi kita tercatat di Jakarta Futures Exchange, di bursa ya. Nah, ini GE 10 1 unit, down payment 250 tadi, dibantu 2.250. Profit rate ini adalah manajemen fee ya, ditulis profit rate di sini karena bagi hasil buat perusahaan. Dan berapa gram yang kita dapat saat beli juga tertulis. Ya, ini contoh 38 pada saat beli. Ya, setiap orang beda-beda dan tertulis berapa harga saat. Oke, jadi kita punya sertifikat sebagai bukti kita pemilik dari 10 gram ini. Nah, ini gramnya terlihat. Ya, dari 10 unit ini. Nah, kita pemiliknya. Oke. Jadi kita berhak keuntungan daripada 10 unit itu. Menjadi keuntungannya 10 kali. Jadi jika naik di pasar 10 kali, maka kenaikan ini bukan hanya 10%.
Keuntungan kita bukan hanya 10%. Kenaikan di pasar 10%, yes. Tapi keuntungan kita bukan 10%. Keuntungan kita 10% dikali 10 unit, yaitu 100%. Kenapa dikali 10 unit, Pak? Karena barangnya 10 unit, modalnya cuma 1 unit. Jika naik 20% di pasar, market dunia, keuntungan kita bukan 20%, tapi 20% kali 10. Itu menjadi 200%. Bapak Ibu, enak nggak kita bisa dapat keuntungan dikali 10? Banget. Enak banget, Sudah Pak. terbukti Bapak Ibu? Sudah dong. Nah ya, oke. Jadi saya lihatkan ini grafik ya, grafik real, grafik sesuai kenyataan di market dunia. Bapak Ibu bisa buka di TradingView. Oke. Ini posisi beli, ini posisi jual, kurang lebih di sini 3 bulan. Ya, ada kenaikan 15% di market. Berarti secara keuntungan kotornya 15% kali 10 yaitu 150%. Nah, kita hitung keuntungan bersihnya. Agar naik 15%, kita kurangi dulu 3%. Kenapa dikurangi 3%? Karena perusahaan ada untung 3%. Maka keuntungan bersih kita 12% dari kenaikan market. Tapi karena barangnya 10 unit, ya ini kenaikan harga, keuntungan member 12% kali 10 unit. Karena member punya 10 unit. Maka untungnya 120%. Nah, jadi contoh, jika modal awal 100 juta untuk beli unit tadi, ya di sini beli 100 juta, terus naik di sini jual, maka untungnya aja 120 juta. Nah, pada saat kita jual, modal awal kita yang 100 juta kembali, dan keuntungan 120 juta juga kita terima. Jadi pada saat kita jual, kita terima kembali uang kita 220 juta. Nah, begini Bapak Ibu. Hanya dalam waktu 3 bulan saja. Ya, tapi memang kita nggak bisa menjanjikan semuanya dalam 3 bulan dapat segini, enggak. Tapi sering lebih cepat, sering juga lebih lambat. Nah, inilah. Dahsyat nggak? Bisa untung 120% dalam waktu 3 bulan aja. Sangat Mantap, dahsyat. Pak. Sangat dahsyat. Tapi Pak, ini kan cerita untung aja dari tadi Pak. Kalau harga turun gimana? Bagaimana resikonya? Apakah uang saya aman? Jawabannya aman. Apabila harga turun, Anda hanya tunggu harga emas naik. Itu aja risikonya. Tidak ada risiko margin call di sini, tidak ada risiko uang hilang di sini. Kenapa tidak ada risiko di trading-trading lain di luar sana? Kalau harganya berlawanan arah, uang saya bisa margin call, bisa hilang. Karena di sini 100% emas fisiknya ada. Bantuan modal dari bank tadi untuk beli emas itu benar-benar dibelikan ke emas fisik Bapak Ibu. Ya, sehingga kalau harga turun pun emas fisiknya tetap utuh. Selama Anda belum jual, maka tidak ada kerugian. Jadi gunakanlah uang dingin ya, jangan menggunakan uang yang mau dipakai bulan depan. Oke. Nah, ini testimoni transaksi satu orang, dia transaksi berkali-kali. Ada yang 80% dalam 41 hari, ada yang 77% 41 hari, ada yang 66%, ada yang 29% 135 hari. Tidak sama ya? Ya, memang tidak sama. Padahal ini milik orang yang sama. Tapi profitnya beda-beda. Kenapa? Karena beda hari Anda beli, harga emas itu udah berubah. Setiap 5 menit di sistem kita harga emas sudah berubah, Bapak. Jadi otomatis keuntungannya juga tidak sama. Tapi 29% pun yang paling kecil dalam 135 hari ini sudah bagus nggak nih? Bagus banget, Pak. Banget ya Pak Ibu. Dan pencairan ke rekening itu insya Allah semuanya lancar mendarat di rekening Anda Bapak Ibu. Ini langsung satu kali withdraw 1 juta ringgit 3 miliar Bapak Ibu. Yang penting kita antri sesuai jadwalnya. Oke. Dan transaksi di sini besar-besar ya orang-orang yang udah paham di Malaysia itu transaksinya bukan satu unit, tapi langsung 652 unit. Ini contoh aja. 1 juta ringgit 3 miliar rupiah Bapak Ibu. Ya, transaksi yang lumayan besar ya Bapak Ibu. Dan otomatis untungnya juga akan sangat besar. Jadi udah banyak tuh yang keuntungannya miliar-miliar di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, itulah kira-kira GAE. Nah, bagaimana kesimpulan Anda dari penjelasan ringkas ini? Apakah produk bermanfaat dan menguntungkan?
GCA dan GAE menguntungkan nggak menurut Bapak Ibu? Sangat menguntungkan, Pak. Oke, bagi yang belum paham nanti minta Menguntungkan. rekamannya lagi ya, atau tanyakan lagi detail kepada yang mengundang. Apakah perusahaan ini dapat dipercaya? Dapat. Dapat. Apakah sistem ini aman? Aman. Bisa jangka panjang? Iya. Oke. Apakah ada orang yang dirugikan dari sistem QM? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sistemnya tidak merugikan satu orang pun, Bapak Ibu. Nah, adakah potensi Bapak Ibu menjadi sukses bersama Quantum Metal ini? Insya Allah. Oke. Pasti Demikian, berpotensi. demikian Bapak Ibu penjelasan presentasi hari ini. Kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang hari ini baru hadir, mintakan link pendaftaran sama yang mengundang karena daftar di sini gratis supaya Bapak Ibu bisa login ke dalam untuk belajar lebih lengkap. Dan jika Bapak Ibu serius, ya segeralah daftar. Oke, dan diskusikan lebih jauh tentang sistem ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya off dulu, silakan kepada Pak Ari untuk bantu pandu tanya jawab. Mungkin sudah ada pertanyaan lewat chat atau ada yang mau open mic, silakan. Kalau di ini ada, Pak. Ada ditanya jawab, ada yang bertanya tentang bagaimana cara mencairkan GCA yang sudah profit. Nah, ini kayaknya baru nih. Oke, kalau mencairkan GCA yang sudah profit, saya langsung demokan aja. Tutorialnya sebenarnya sudah ada lengkap Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa buka di tab tutorial ini, nanti bisa minta sama ablanya, di sini ada tutorial. Semua lengkap di sini ya, dari cara register member baru, upload KYC, cara isi bank, cara order GSA, cara konversi tunai ya, macam-macam cara beli GAE, terminate ya, cara ambil sertifikat, penjelasan sistem web, cara jual. Nah, ini yang ditanyakan barusan, cara jual GCA, cara terminate GAE, withdraw, nah, macam-macam semua ada. Nah, saya langsung aja demokan saja seperti apa cara terminate Bapak Ibu. Nah, untuk melihat tabungan emas GCA kita, Bapak Ibu lihat di holding inventory, tinggal klik holding inventory ya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu bisa lihat rinciannya. Jadi masing-masing pembelian kita ini Bapak Ibu itu tersendiri, berdiri masing-masing. Bapak Ibu bisa klik di sini, bisa lihat tanggal berapa mulainya, kemudian harga sekarang berapa, kemudian down payment-nya waktu itu ada 1126, ini nilai emasnya waktu pertama beli, ini gram emasnya 17 gram, nilainya sekarang $1.200, ya, waktu dibeli 1126, kemudian dari tarik tunai 1025, ada kenaikan nilai $145, kalau dijual sekarang 246. Nah, bagaimana cara jualnya? Nah, ini kita balik ya. Saya langsung demokan aja Bapak Ibu ya. Ini saya mau demokan yang ini nih ya. Di sini akan ditulis berapa nilainya akan saya dapat 246 ya. Saya lihatin dulu. Semua penjualan GCA akan masuk dulu ke float account. Jadi Bapak Ibu lihat saldo saya ada 3096 ya. Nah, kita screenshot dulu. Ini saldo saya sekarang sebelum saya GCA ada 3096. Oke. Nah, sekarang saya langsung demokan aja. Jadi caranya klik holding inventory. Saya mau jual yang ini 146 action termination. Buat contoh, Bapak Ibu diminta untuk isi alasan, bebas saja, mau isi order, mau apa, mau jual lah, terserah, mau tulis apa aja bebas ya, submit ya, karena itu ditulis untuk diri Anda sendiri ya. Masukkan PIN, oke, lalu confirm. Dah selesai Bapak Ibu, udah sukses ini. Buktinya apa Pak? Udah sukses, tinggal klik holding inventory-nya ya. Kita lihat udah nambah, sorry,
klik float account-nya, sorry, bukan holding inventory. Klik float account-nya. Nah, ini tadi 3096, sekarang udah nambah 3344. Dari mana datang tambahannya? Ini goal convert termination balance ya, goal convert termination balance. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal withdraw ke rekening kalau mau cairkan ke bank. Tapi kalau saya simpan di di float account karena saya mau gunakan uang ini untuk beli GAI. Saya tidak mau ngambil uang karena saya lebih mau kumpulkan aset biar lebih banyak. Karena orang-orang sukses dan orang kaya mengumpulkan aset, bukan menyimpan uang. Kenapa orang kaya tidak menyimpan uang? Karena dimakan inflasi, Bapak Ibu. Tapi kalau aset ini akan bertumbuh. Nah, ini sudah ada stok dana 3.300 untuk beli GAE kalau tunggu harga turun nanti. Nah, itu jawaban pertanyaannya. Oke? Masih banyak juga stok di holding inventory yang belum saya jual. Oke. Izin Pak, Ya, silakan. untuk format Indonesia belum ada Pak ya, belum keluar. Maksudnya format yang belum keluar, format apa ya? Untuk GCA yang sekiranya tampilnya itu rupiah. Ya, sekarang ini tampilannya semua masih dolar. Iya, itu sempat berapa bulan berapa bulan yang lalu saya sempat GCA itu sudah berubah ke rupiah. Cuma sekarang Ya. dolar lagi. Iya, nanti ditanyakan lagi ke manajemen ya. Kemarin kita udah tanyakan. Pak William lagi nunggu konfirmasi dari tim IT. Apakah nanti akan rupiah lagi atau selamanya dolar? Nanti kita tunggu dari manajemen yang bisa jawab itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya. Langsung open mic atau boleh tanyakan. Keuntungan bagi anggota yang menyebarkan informasi ini apa? Oke, di sini tidak semua orang berhak jadi konsultan atau marketing. Ya, kalau orang yang mau jadi marketing itu harus ada persetujuan daripada yang mengundang. Itu yang pertama karena kita bukan multi level. Nah, tentunya setelah kita jadi marketing ada jasa keuntungan. Hanya saja kita tidak sharing hari ini. Bisa minta penjelasan sama yang mengundang karena bukan multi level jadi kita tidak obrol marketing plan ini. Ya, karena tidak semua orang berjodoh dan tidak semua orang bisa jadi konsultan di sini. Ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi, ada ujian juga nanti ya. Jadi memang hari ini nggak kita bahas atau boleh minta rekamannya, ada rekamannya karena mungkin paling kita bahas keuntungan ini hanya sebulan sekali aja. Jadi bisa minta rekamannya sama yang mengundang. Oke, lanjut. Oke, ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Silahkan. Bisa open mic ya Bapak Ibu. Ya. Open mic. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu bertanya. Manfaatkan momentum Zoom ini untuk bertanya apapun itu. Ya, mungkin di chat nih ada pertanyaannya. Di chat paling ini Pak tadi, mungkin Bapak udah jawab. Yang perbedaan sertifikat GAE dan Ya, GCA. ada perbedaan antara GAE sama GCA itu apa Pak? Perbedaan sertifikatnya. GCA nggak ada sertifikat karena GCA kita minta uang bukan beli emas. Yang ada sertifikat GSA. Ya, GSA. Jadi sertifikat GSA dan GAE. Ya pasti berbeda karena barang yang dibeli juga berbeda. GSA kita beli emas fisik biasa. Dia punya sertifikat sendiri sesuai dengan uang yang kita bayar. Kemudian GAE beli emas tapi dapat bantuan 9 kali. Jadi otomatis keterangan di dalam itu berbeda. Udah pasti itu berbeda. Tinggal dibaca, tinggal dibuka sertifikatnya pasti bisa baca. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan dari Bu Santi ini Pak. Bu Santi menanyakan bagaimana jika pencairan dana GAE tidak sesuai informasi waktu yang ditentukan. Oke. Yang pertama kita harus pahami dulu tentang sistem
dan tentang perusahaan dan tentang transaksinya. Karena itulah kita selalu membuat edukasi, kita buat Zoom ya, supaya Bapak Ibu paham. Karena saya yakin tidak akan mungkin orang paham hanya satu kali pertemuan. Saya pribadi pun tidak paham dengan satu kali pertemuan Bapak Ibu. Ya, 1 bulan saya belajar, tiap hari saya telepon upline saya untuk belajar. Baru saya bisa paham. Oke. Nah, sekarang orang-orang sering saat telat teriak, tapi saat diberi edukasi tidak mau tahu. Ya kan? Nah, tapi saya akan jawab, pencairan dana GAE tidak sesuai informasi waktu. Waktu yang Anda maksud kapan? Perusahaan sudah beri pengumuman dari, kalau nggak salah saya, Desember lalu, bahwa pencairan terminate itu 2 minggu, 2 hari kerja. Itu sudah pernah diumumkan. Tapi sayangnya nggak banyak yang baca. Yang pertama. Tapi karena kita kebiasaan, GCA kan cuma 1-2 hari, kita anggap harus 1-2 hari. Maksimal 5 hari. Lewat dari itu dianggap tidak sesuai. Ini yang harus kita luruskan dulu. Pencairan GCA tidak sama dengan termination. Baik itu termination holding, GCA, ya termination tabungan di holding, atau termination GAE. Itu perusahaan memang sudah kasih pengumuman butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Nah, ini kita jawab lagi. Saya mau nanya, menurut Bapak Ibu, pada saat kita beli GAE, emas kita disimpan oleh Quantum Metal atau disimpan oleh Bullion Bank? Siapa yang simpan? Boleh respon? Bullion Bank, Pak. Nah, Bullion Bank yang simpan. Bukan Quantum Metal yang simpan. Bullion Bank itu tidak berkantor di kantornya Bullion Bank. Tidak berkantor di kantornya Quantum Metal. Itu beda negara. Quantum Metal di Malaysia, Bullion Bank-nya di Eropa. Tapi Pak, dulu-dulu kan cepat bayarnya walaupun termination GAE. Ya, selama transaksi tidak besar, tidak membludak, perusahaan menalangi dulu, membayar dulu dengan uangnya perusahaan. Padahal uang dari Bullion Bank belum masuk. Tapi perusahaan kepingin supaya member senang hati. Ditutup dulu. Nih, ambil dulu. Supaya cepat. Happy member. Tapi kalau transaksi dunia membludak, harga naik setinggi-tingginya, semua orang jual seluruh dunia Bapak Ibu, uang kontan daripada perusahaan QM tidak cukup untuk membayar uang nasabah seluruhnya. Karena Quantum Metal tidak pegang uang itu. Uangnya masih di Bullion Bank. Nah, Bullion Bank akan mentransfer. Mungkin Bapak Ibu ngira, mungkin Bapak Ibu berpikir transfer uang seperti kita pakai M-Banking. Saya pakai M-Banking 1 detik masuk kok. Saya transfer Pak Eri 1 detik masuk kok. Ini antar negara Bapak Ibu. Dan dalam jumlah yang tidak kecil. Jumlahnya triliun. Transaksi Quantum Metal itu triliun jumlahnya. Kita transfer antar bank aja, masih sama-sama Indonesia aja, itu dibatasi. Maksimal 100 juta, kadang ada yang 20 juta, harus tunggu lagi besok. Apalagi negara berbeda dalam jumlah triliun. Dan perjalanannya itu tidak ditentukan oleh Quantum Metal. Perjalanannya ditentukan oleh proses bank itu sendiri. Nah, Quantum Metal memperkirakan 14 hari kerja. Tapi bisa meleset kah? Bisa. Proses itu tergantung proses bank antar negara. Bukan Quantum Metal yang memproses. Quantum Metal menunggu proses itu masuk. Hanya memberi perkiraan ini 14 hari kerja lah. Mudah-mudahan sudah beres. Tapi kalau di pihak perbankannya ada halangan, ada pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, karena dalam jumlah besar, bisa saja tertunda. Jadi, apakah Anda menyalahkan perusahaan QM? Tentu kalau kita udah paham ini, kita
tidak menyalahkan. Tapi orang yang tidak paham prosedur ini pasti teriak menyalahkan. Gimana nih perusahaan tidak komit, tidak sesuai janji. Wah, itu yang terjadi kan. Kita harus paham Bapak Ibu, perusahaan ini terkait dengan kondisi dunia. Tiba-tiba Bank Dunia menaikkan bunga yang tadinya suku bunga Amerika 1% 2 tahun yang lalu sekarang menjadi 5%. Dan Quantum Metal sudah menalangi kerugian itu beberapa bulan lamanya, mungkin 1 tahun lebih, supaya Bapak Ibu tidak dibebani dengan manajemen fee yang besar. Perusahaan Quantum Metal berkorban supaya Bapak Ibu tetap 3,5% sesuai kesepakatan. Perusahaan yang berkorban. Anda nggak berkorban loh, Anda hanya profit loh. Profit aja teriak loh kita. Uang kita nggak hilang, hanya telat aja kita komplain loh. Padahal perusahaan sudah bertahan untuk supaya kita tidak dirugikan. Padahal kita profit, dinaikin 5% pun kita masih profit loh. Tapi perusahaan nggak mau. Supaya kita tetap semangat. Ya kan? Nah, cuma kadang-kadang ketidakpahaman inilah karena tidak belajar, orang-orang hanya taunya komplain Bapak Ibu. Pada perusahaan itu berkorban sangat banyak supaya membernya tetap untung. Kemudian dia segerakan supaya bikin bullion banknya bisa aktif. Itu pun juga butuh proses pendanaan, perpindahan dana itu dalam jumlah triliun-triliun juga nggak mudah Bapak Ibu. Itu ternyata ada proses dari antar negara punya peraturan anti money laundry. Kemudian anti teroris, baik negara pengirim uang, negara penerima uang, dan Quantum Metal tidak bisa mengatur itu berapa lama. Perusahaan Quantum Metal hanya menebak-nebak, menaksir, mungkin 3 bulan lah, mudah-mudahan udah selesai lah. Tapi ternyata 3 bulan belum tentu selesai juga, karena bukan Quantum Metal yang mengurus hal itu. Nah, kita hanya berharap, berdoa dilancarkan. Tapi ini semua bukan kelalaian Quantum Metal, justru Quantum Metal berjuang supaya kita lebih diuntungkan ke depan. Bukan lebih dirugikan. Tapi kita nggak melihat itu. Nah, jadi bagaimana jika pencairan dana GAE tidak sesuai informasi waktu yang ditentukan? Ya silakan nilai sendiri dari penjelasan saya. Bapak Ibu berhak menilai positif apa negatif. Itu hak Anda. Saya hanya menyampaikan saja. Itulah yang terjadi. Kalau Bapak Ibu anggap itu jelek, jangan ikuti Quantum Metal. Jika Bapak Ibu anggap itu baik, silakan bersama Quantum Metal. Begitu. Oke? Oke, Lanjut, Pak. baik, Pak Herman. Belum ada pertanyaan lagi nih Pak untuk di kolom Oke, chat. silakan open mic. Yang mau open mic, Ya, Bapak Ibu silahkan, jangan malu-malu. Walaupun tidak open video, tapi open mic boleh. ya. Kita terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Apapun. Yang mengganjal mungkin mendengar Bapak Ibu cerita sama orang. Ya. Alhamdulillah semakin paham, alhamdulillah Ibu Ina. Ya. Mudah-mudahan makin paham, makin yakin, makin sering GCA-nya, makin sering-sering dirutinkan karena belanja hangus pasti hangus. Belanja itu udah pasti hangus, tapi gimana caranya jadi tidak hangus. Oke, silakan yang masih baru-baru mungkin masih malu-malu untuk bertanya. Oh, ini ada di Ya. Silakan bertanya Bapak Ibu daripada Anda bingung ya. Tanyakan saja. Ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, gunakan momentum Zoom ini ya di bulan baik ini Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan ya yang tadinya tidak belanja kita yang tadinya hangus begitu saja tapi bisa menjadi tabungan kita. Yuk silahkan Bapak Ibu. Atau mungkin masih bingung caranya ya. Bertanya? Silakan. Oh, silakan. Iya. Pak Herman, saya mau tanya. Nah, ini kan lagi banyak yang terdelay ya, terminate kali 10. Nah, kalau misal terminate GCA atau GSA itu terdelay juga nggak, Pak? Yang pertama. Kemudian yang kedua. Bentar. Yang terminate saya jawab satu-satu dulu, biar terjawab. Oh iya. Okay. Terminate yang di holding ya maksudnya Bu ya? Iya, yang di GCA itu loh Pak. Ya,
yang di holding. Beda ya, GCA 85% itu tetap berjalan standar, normal sampai hari ini 1-2 hari kerja standarnya. Itu udah masuk. Tapi yang terminate yang di holding, yang udah ditabung, tadi udah saya demokan langsung menit detik itu masuk di float. Nah, pada saat kita mau withdraw, itu tetap menunggu 14 hari kerja. Oh gitu. Ya. Kalau dari float terus di GCA itu bisa langsung ya Pak? Nah, kalau dari float kita GCA kan berarti kita beli lagi emas terus kita GCA kan itu dari pengalaman teman-teman kemarin itu langsung kok 1-2 hari seperti biasa GCA biasa masuk. Oh. Lah kalau ini Pak yang misal dari terminate GAI 10 dijadiin ke FA itu kira-kira lama juga atau cepat juga? Kalau Ibu GCA kan kemarin teman-teman semua masuk 1-2 hari, Bu. Bukan, maksudnya terminate GAI 10 dijadikan FA gitu loh Pak. Dijadikan GSA ya langsung. Detik itu juga masuk emasnya. Di float account, maksudnya di float account. Ya, float account mau beli GSA kan? Atau mau masukin bank? Bukan, maksud saya terminate GAI tapi nggak langsung masuk bank, tapi masuk ke float account dulu. Nah, itu prosesnya masuk ke float account itu lama atau tidak? 1 detik, Bu. Oh, berarti cepat ya, Pak? Iya. Kalau masukkan ke float account sama seperti tadi saya jual holding 1 detik masuk kok. Oh. Nah, dari float Berarti account ke kalau banknya enggak, itu berarti untuk 14 hari. solusi ini yang pada lama terminate GAI itu mending dijadiin float account, habis itu di GCA kan ya Pak, jadinya kan cepat. Bisa salah satu caranya seperti itu. Oh. Satu lagi Pak, Ya kan? untuk yang terminate GAI 10 itu kan katanya pada lama nih. Nah itu yang lama itu hanya beberapa orang aja atau emang semuanya pada ngalami kayak gitu Pak? Waktu sekarang ini maksudnya. Ya, yang terminate terhitung 8 Maret ke atas, itu semuanya disuruh menunggu target 14 hari kerja seperti sebenarnya itu sudah diumumkan dari Desember yang lalu ya, standar itu sebenarnya. Oh. Nah, cuman mungkin memang ada sedikit keterlambatan beberapa hari dikarenakan bulan-bulan Maret ini kan banyak liburan, Bu. Ya, Iya. bank internasional juga banyak libur. Kayak kemarin aja ada hari libur kenaikan Isa Al-Masih itu hari Paskah itu bank-bank internasional liburnya nggak 1 hari, Bu. Itu mereka bisa karena itu hari raya besar internasional, market dunia aja tutup, nggak ada transaksi itu. Nah, bank-bank internasional tuh liburnya beberapa hari juga. Nah, jadi dari sanalah banyak keterlambatan ya. Jadi wajar lah saya rasa. Ya. Oh iya Pak, ya paham Pak. Makasih Pak Herman. Makasih. Ya. Oke, ada lagi tadi mau bertanya. Ini ada yang nanya Pak dari Miss Amel. Ya. Yang untuk nabung emas itu yang bukan GCA, paham nih pertanyaan saya. Bisa jelaskan lagi prosedurnya? Nabung emas yang bukan GCA, maksudnya yang mana? Yang GAE kah? Ya makanya nih Bu Miss Amel open mic, kita nggak paham juga dengan pertanyaannya nih Bu Amel, Miss Amel. Yang bukan GCA ini apakah simpan di GSA saja atau yang GAE? Coba saya cek Mas Amel. Boleh open mic aja, Miss Amel? Silakan. Atau nanti bisa lihat rekamannya atau bisa minta rekaman-rekaman yang Dua-duanya boleh. satu. Wah, boleh. Ibu nggak ikutin dari awal kah? Saya udah GCA, tapi saya mau coba yang nabung emas itu belum gitu paham. Yang GAE yang belum paham? Iya, sama GCA. Tadi Itu udah dijelasin. Karena iya. saya nggak bisa ulang dari awal. Nanti minta rekamannya aja ya Bu ya. Iya, boleh. Tadi sempat ada tamu, iya. Ya, minta rekaman atau ada video khusus yang bahas GAE, ada video khusus yang bahas GCA, itu nanti bisa ditonton lebih detail. Baik. Ya, oke.
misalnya. Silakan yang lain lagi boleh. Ya. Tapi kalau ada menanyakan bagian mana yang belum dimengerti dari penjelasan tadi, silakan. Ya, jadi tidak mengulang tapi tanyakan aja, saya nggak paham nih tentang ininya, apa yang dimaksud ini ya, itu kita akan jelaskan. Ya, betul. Mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik ya. Ya, Oke, baik Bu, silakan. Masih banyak waktu nih sebelum berbuka. iya. Mungkin masih ada yang mengganjal. Coba saya cek. Saya Pak. Silakan Pak Didik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya hari ini pencairan GAE. Terminate ya GAE. Nah, saya lihat di rekening saya belum. Yang bantu upline saya yang bantu terminate. Iya. Terus tapi masuk di pot apa? Float masuk account. di float account. Ya. Sudah masuk di float account ya Pak? Iya, masuk di float account apa? Itu ada penambahan sebesar hari ini saya terminate, tapi di BNI saya nggak ada. Mohon penjelasan Pak Firman. Oke. Waktu kita terminate GAE itu, Iya. ada dua pilihan. Mau terminate di float atau mau terminate di bank. Oh ya. Kalau terminate di float, dia langsung masuk di float. 1 detik udah masuk. Maka Oh, Bapak iya. tinggal baca statement di float. Itu ada keterangannya. Ini nambah floatnya dari mana. Nah, itu nanti ada keterangan. Dibuka Nanti di float. ya, Dibuka di floatnya nanti ada keterangan. ya di statementnya. Ya. Nah, nanti di float itu kita bisa simpan. Kalau nanti mau digunakan lagi untuk beli GAE berikutnya, kalau harga turun biarin aja di float. Tapi kalau Bapak perlu uangnya, Bapak bisa withdraw ke rekening nunggu 14 hari kerja. Atau Bapak bisa beli emas dulu lalu Bapak GCA-kan lagi. Nah, itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Didik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ada chatting nih dari itu Pak Ari. Ya, saldo float akun apakah bisa transfer ke akun lain, Pak? Tidak bisa. Dari yang mungkin Pak Suhendra. Kita hanya bisa transfer emas karena izin kita perusahaan emas. Kita nggak bisa transfer float account karena itu uang dolar. Kalau kita transfer float account harus izin OJK tuh, ya, beda ranahnya. Oke. Tapi itu hanya buat penampungan uang sementara, boleh digunakan lagi untuk beli emas, tapi tidak boleh transfer ke orang lain. Oke, lanjut. Oke, menjawab Pak Yugen Suhendra, silakan. Mungkin kalau ada yang lagi bisa open mic. Silakan ada. Oke, ini izin live berbuka. Oke, ya lagi. Silakan siapa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau bertanya lagi silakan, masih ada waktu. Oke. Kalau nggak ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, setelah itu kita close saja. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Penutup Pak, penutup. Ya. Kalau untuk GSA itu sama seperti GCA juga Pak ya, ada biaya 3,5% tuh Pak. Enggak, kalau hanya di GSA, itu free, tidak ada biaya, karena kan kita nggak ngambil uang, kita hanya simpan emas kita di situ. Oh, siap. Kalau 7%-nya tuh tetap Pak ya? 7% tetap waktu belinya. Oh iya, siap. Ya itu aja Pak. Tapi kalau kita dari bonus jaringan, kita otomatiskan dia jadi GSA itu nggak kena 7%. Nah, gitu. Siap. Nah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi mungkin, silakan. Lagi tanya Pak, kalau nggak ada Pak. Silakan. Silakan Bu Eka.
Ya, saya mau tanya itu loh Pak, yang pada apa tuh namanya kayak saling bantu membantu untuk GCA biar jadi banyak itu gimana sih Pak sistemnya? Oh, sistemnya itu seperti arisan, tapi kalau arisan kan biasanya uangnya dikelola sama orang lain. Ini enggak, Iya. ini kita bersama-sama. Tapi tentunya kita kumpul sama orang-orang yang kita percaya. Misalnya ya Bu Hmm. ya, misalnya Iya. kita dengan keluarga kita sendiri ada 10 orang. Masing-masing kumpulkan 5 juta. Jadi kalau 10 orang kan ada 50 juta uang terkumpul. Iya. Mm-mm. Nah, uang 50 juta ini kita pakai gantian. Tapi tentunya kita harus tambah 15%-nya. Supaya Gitu. waktu kita GCA baliknya 50 juta lagi. Berarti Hmm. kita tambah 7,5. Jadi waktu kita GCA maka kita transfer senilai 50 tambah 7,5, yaitu 57,5. Oke, masuklah gram emasnya. Setelah itu gram emasnya senilai uang yang 57,5 itu kan. Setelah itu Iya. kan tarik balik lagi 50 jutanya. Nah, setelah itu balik ke rekening dalam 1-2 hari. Tadinya giliran A, sekarang boleh giliran B. Gantian. Hmm. Nah, si A udah nambah emasnya jadi banyak nih. Padahal uangnya hanya 7,5, dia masukin dapat emasnya senilai 50 gram lebih misalnya kan. Terus Iya. giliran B, B juga nambah 7,5, balik lagi 50 jutanya. Giliran C, C tambah 7,5, balik lagi 50 jutanya. Jadi dipakai 50 juta ini bergantian bersama-sama. Jadi supaya cepat jumlah emasnya supaya banyak. Seperti itu, Bu. Oh, gitu. Ya. Terus kalau yang udah berjalan di PN ini, kayaknya itu ya Pak, maksudnya bukan keluarga sendiri gitu, tapi emang kelompok teman-teman mereka sesama mitra PN gitu kan Pak? Ya, Ibu harus pilih kelompok yang memang bisa Ibu percaya. Atau Ibu bentuk Nah kelompok terus sendiri. Bentuk itu kelompok biasanya sendiri yang juga. yang mentransferkan itu dari masing-masing orang itu atau ada adminnya sendiri Pak yang bagian Enggak. khusus Masing-masing. transferin gitu? Masing-masing. Karena uangnya kan masuk di rekening masing-masing dulu. Makanya wajib harus orang kelompok yang benar-benar kita bisa saling percaya. Karena ini adalah Gitu. Iya, berarti inisiatif pribadi ya, tidak ada hubungan dengan perusahaan ya. Ini hanya iya, Pak. hanya inisiatif pribadi kelompok untuk orang-orang yang kita saling percaya, makanya direkomendasi keluarga misalnya kan, orang-orang yang dekat kita atau teman-teman lama yang memang kita udah percaya, silakan. Karena ini untuk memaksimalkan QM punya fasilitas, tapi QM tidak tahu menahu hal ini, ya. Dan itu biasanya dilakukan transaksinya itu per 1 bulan sekali ya Pak, satu orang? Satu orang bisa sebulan sekali tergantung jumlah anggotanya. Kalau anggota cuma 10 orang mungkin sebulan bisa jauh kebagian 2 kali ya kan. Tergantung kesepakatan juga lah. Oh ya, berarti itu inisiatif sendiri intinya ya Pak ya? Iya, itu adalah inisiatif cara memaksimalkan. Oke Pak, makasih Pak Herman. Ya, makasih Bu Eka. Bu Eka udah punya tim? Baru 1. Oke. Terus orang yang mengajak Ibu satu kota kah atau beda kota? Saya pun nggak kenal Pak. Pak Asep Oh. itu saya nggak tahu. Oh iya, iya, iya. Kalau begitu jangan dulu lah, Ibu cari tim sendiri aja nanti, ya. Iya ya. Oh berarti itu biasanya timnya sendiri gitu ya Pak ya? Ya, harus orang yang Ibu kenal, saling percaya, baru bisa jalankan sistem ini. Iya Pak ya. Oke. Kemarin saya ada mitra baru lagi Pak, tapi saya salah nomor referral, jadi akhirnya ini mau saya urus dulu. Iya, 2 bulan itu Bu, nggak boleh transaksi, 2 bulan baru bisa balikin. Hati-hati Iya, makanya bagikan itu, link Pak. referral, ya. Heeh. Iyalah. Ibu di kota mana, Bu Eka? Saya di Wonosobo Pak. Oh, Wonosobo. Oke, oke. Iya, kayaknya kalau Wonosobo itu udah banyak member CM belum Pak? Saya kurang tahu juga, Bu. Karena udah
Udah Oh, pada berkembang sendiri-sendiri di kedalaman itu kita nggak kenal lagi. kalau Pak Herman ini di mana Ya di kotanya? Padang, Oh, jauh ya. jauh ya. Nah yang hadir ini udah dari berbagai kota ini. Ada yang di Iya. Singkawang, Pontianak, Banjarmasin, ada yang di Jawa Kayaknya Timur. nggak pernah Nah, ada offline-nya ya, Pak. offline ada Bu. Kemarin bulan lalu kita ada offline juga Jakarta. Nah, tergantung lah kesiapan tim ini. Nanti April ini kita offline ada di Singkawang dan Makassar juga. Ya, tergantung timnya siap nggak Jarang. ngumpulin. Ya, Ya. Iya, Pak. Selamat sore Pak Herman. Selamat sore Bu Rana. Iya, Pak Herman yang barusan ditanyakan oleh Ibu, maaf Ibu yang sebelumnya ini, yang salah referral, terus kemudian Pak Herman sampaikan barusan tidak boleh ada transaksi 2 bulan, itu maksudnya gimana ya Pak? Ya, kan kita salah referral nih. Terus Hmm. kita mau ngajukan, tolong dong manajemen pindahin. Itu Oke. menunggu 2 bulan Bu, baru bisa dipindahin. Dan selama 2 bulan itu tidak boleh transaksi. Tidak boleh transaksi selama 2. Transaksi itu maksudnya adalah Beli. transaksi pembelian ya Pak ya? Ya, Berarti ya. kalau misalnya ada transfer, misalnya ada transfer GSA ke rekening tersebut, Ya. itu tidak dihitung sebagai transaksi berarti ya Pak? Ya, sudah transaksi itu. Kalau sudah transaksi harus tunggu 1 tahun tanpa transaksi. Oh, jadi kalau sudah ada dalam akun itu sudah ada transaksi, berarti menunggunya adalah 1 tahun tanpa transaksi. Ya. Nah, 1 tahun tanpa transaksi berarti kalau misalnya yang tadi saya bilang misalnya ada transfer GSA ke rekening itu, ke akun itu berarti dianggap 1 transaksi ya Pak? Transaksi, ada menerima. Berarti begitu GSA-nya masuk menerima dia, itu berarti masa tunggunya dari 0 lagi 1 tahunnya ya Pak ya? 1 tahun Bu, ya. Oh gitu. Jadi pokoknya transaksi itu tidak hanya transaksi kita membeli misalnya GSA atau GAS 10 kali, tapi menerima pun itu berarti termasuk sebagai transaksi ya Pak. Dan itu berarti terhitung transaksi, berarti setelah itu jadi 1 tahunnya itu dari 0 lagi, berarti gitu ya Pak ya? Iya, 1 tahun ajukan, jelas alasannya apa, dicek dulu tuh alasan pindahnya apa ya kan, disetujui nggak sama yang mensponsori yang salah tadi kan, itu ada syarat-syarat ketentuannya semua itu. Oke. Kalau yang 2 bulan itu berarti kalau belum ada transaksi sama sekali gitu ya Pak? Iya, memang dia salah posting ya kan, nah itu nunggulah 2 bulan. Oke, baik Pak, makasih Pak. Makasih. Halo, Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Pak Yogen ya. Pak Herman, saya mau bertanya-tanya sedikit lah tentang withdraw itu. Itu withdraw itu kalau memang lagi ramai, lagi harga emas lagi tinggi gini, memang seperti ini ya terjadinya Pak Herman ya? Ya, Saya kan baru pertama nih withdraw nih. Karena gini, uang kita kan tadi seperti yang saya jelaskan, uang kita tuh tidak di kuantum metal. Uang itu adanya di bullion bank di negara yang berbeda. Bullion bank jualkan dulu emasnya, uangnya masuk ke bullion bank transfer dulu ke Malaysia, itu butuh waktu. Itu prosedurnya. Cuma selama ini kuantum metal kalau transaksi tidak besar, dia masih bisa bayar dengan uang kas pribadinya. Makanya cepat, nggak sampai 5 hari pun udah masuk. Tapi kalau transaksi besar, uang kas nggak cukup, mau tidak mau harus tunggu uang dari bullion bank masuk dulu. Masuk dulu ke Malaysia, dari Malaysia pindah lagi ke Indonesia, itu kan butuh waktu. Oh, jadi memang seperti itu atau ada proses perbaikan-perbaikan Pak Herman atau memang seperti itu terjadinya? Memang seperti itu. Oh. Ya. Karena gini loh Pak Herman, kalau mungkin bisa masukkan atau apa. Karena saya kan biasanya kan di forex nih tradingnya kan. Saya pun buka di Google perputaran uang terbesar tuh dari mana? Ternyata dari trading forex kan. Nah, terus kalau di trading forex itu kan walaupun secepat apa paling lama ya 1 kali 24 jam kan dia tetap withdrawnya masuk. Padahal sebenarnya itu kan dari negara luar juga
dilempar lagi ke LP, Tidak. dilempar lagi ke broker, Tidak. dilempar lagi ke Jawabannya, exchanger kan gitu. jawabannya tidak. Tetapi cepat sekali kan withdrawnya Tidak. gitu. Gini, Maksud Pak. saya alangkah bagusnya gitu kalau Quantum Metal pun ke depannya mungkin dia ada pikiran untuk bagaimana merubah cara withdrawnya biar cepat walaupun pas saat emas orang terminate semua gitu kan. Saya pastikan broker Anda tidak lempar uang ke luar negeri. Tidak ke LP ya? Tak. Broker bandar berarti ya? Ya, saya pastikan itu. Karena kita transferkan ke rekening dia. Tolong tunjukkan dia bukti dia LP, Pak. Tidak ada LP yang kasih leverage 1:100, nggak ada. Halo? Ya Pak ya. Tidak ada LP di dunia ini yang kasih leverage 1:100. Liquid provider itu paling tinggi 1:10. Jadi kalau kita trading di broker forex bisa leverage 1:100, 1:500, itu tidak ada di LP. Nah, itu bukan di LP, hanya dia lempar lagi dari bandar ke bandar, bandar ke bandar. Ya jelaslah bisa langsung uangnya masuk ke rekening kok. Berani nggak broker itu diaudit uangnya? Ya kan, Berani kalau nggak dia yang broker tunjukkan lokal udah transaksi? perizinan lengkap juga di Indonesia, Pak. Ya, tapi mereka tidak diaudit. Mereka Jadi hanya ibaratnya momen withdraw pas emas naik ini memang terjadi terus Pak ya ketika ya, emas karena harganya broker forex tinggi. itu tidak ada emas fisiknya. Kalau kita ada emas fisik yang harus dijual dulu di pasaran. Broker forex nggak ada emas fisiknya. Tunjukkan saya satu aja yang broker forex 1:500 dia bisa buktikan dia punya fisik emas ya. Iya, iya. Berarti di Quantum Metal ini memang begini teruslah Pak ya terjadi kalau Ya. seandainya harga emas lagi tinggi dia akan seperti ini untuk withdrawnya Pak ya. Apabila penjualan itu serentak banyak, ya dia akan tunggu. Butuh waktu. Ya, Oh. simple sebenarnya. Dan memang itulah prosedurnya karena kita bullion bank antar negara. Transaksi kita itu bukan kecil-kecil, Pak. Kalau tadi Pak bilang, oh transaksi forex di dunia besar, iya itu gabungan berapa ratus ribu broker, ya kan? Coba Iya. khusus broker yang Bapak ikuti aja, berapa transaksi dia? Suruh dia tunjukin. Saya yakin paling juga 1-2 miliar doang kok, nggak triliun kok. IM satu perusahaan Pak, transaksinya triliun. Nah, broker itu yang Bapak ikuti di forex, minta tunjukin brokernya itu transaksi total dia itu 1 bulan berapa. Ya kan? Apalagi transaksi lokal. Ya, paling hanya 1-2 miliar doang per bulan. Seperti itu. Oke, oke. Terima kasih banyak kalau begitu, Pak Herman. Terima kasih. Semoga terjawab ya, Pak ya. Iya, iya, Pak. Ya. Lanjut, ada lagi? Atau kita boleh tutup? Oke, Pak Ari mungkin nggak ada lagi. Silakan Pak Ari bantu tutup, closing. Wah, Pak Arinya terputus nih kayaknya. Fotonya tidak bergerak. Halo. Adakah Pak Ari masih online? Oke. Izin buka duluan, Pak. Ya? Izin buka duluan, keluar Ya, duluan. silakan. Oh, ada Mbak Nurul udah masuk. Silakan Mbak Nurul di closing. Wah, pada ini nih, pada sudah menghilang ini kayaknya. Oke, Bapak Ibu, saya closing aja. Semoga hari ini pertemuannya bermanfaat bagi Bapak Ibu yang baru dan belum paham. Bisa minta rekaman, ada banyak rekaman dan ikuti lagi Zoom kita berikutnya. Hari Jumat pun kita ada Zoom lagi.
Silakan diikuti lagi dan diundang lagi teman-temannya untuk bisa belajar bersama. Oke, dari saya demikian dulu. Semoga ada manfaat buat Bapak Ibu pertemuan hari ini. Salam sukses, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya. semua. Ya.